Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada malam hari ini, walaupun secara online, biarlah hati kita tetap memiliki kerinduan dan juga semangat untuk dapat bersama-sama bersekutu dengan keluarga kita di rumah. Kita mau memuji Tuhan dan kita juga mau memuliakan nama Tuhan melalui setiap doa-doa yang akan kita panjatkan di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 28, ayatnya yang ke-6. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Hendaklah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita dan Dia berada di tengah-tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia serangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Di tengah kita, Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia serangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Biarlah Tuhan senantiasa ada di dalam setiap hati kita, di dalam diri kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kita di dalam segala keadaan dan kondisi kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala kondisi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, kembali Tuhan memberikan kepada kami kesempatan, kami beserta dengan keluarga tercinta kami Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh memakai waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami ini untuk bersama-sama bersekutu, untuk bersama-sama berdoa ya Tuhan, sehingga Tuhan menolong kami di dalam waktu yang singkat ini ya Tuhan, di dalam persekutuan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh mempergunakan waktu kami dengan baik. Kami tidak mengalihkan perhatian kami dengan kami melakukan hal-hal yang lain. Tolonglah kami ya Tuhan, berkati setiap kami, dan tolonglah kami. Pimpin ya Tuhan Yesus untuk persekutuan doa kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, hingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita tahu bahwa kita ada di dalam satu kondisi ya, yang masih sangat-sangat tidak memungkinkan jika kita beribadah di gereja. Karena kita tahu bahwa kondisi di Surabaya ini mungkin tidak sama dengan kondisi-kondisi yang ada di daerah-daerah yang lain. Tetapi biarlah di dalam suatu kondisi yang ada ini, kita justru bukannya menjauh dari Tuhan, bukan justru menyalahkan Tuhan dengan keadaan-keadaan yang ada.
Justru di masa-masa yang paling sulit di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin kita selalu datang kepadanya. Tuhan ingin kita jujur kepada Tuhan. Kita mungkin tidak bisa tersenyum ya untuk setiap hari ketika kita melihat kondisi kita. Tetapi biarlah kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau terus berdoa kepada Tuhan, menyatakan kegundahan kita, menyatakan kesedihan kita, menyatakan penderitaan kita di hadapan Tuhan dengan terus berseru kepadanya. Karena Tuhan selalu dekat dengan kita, Dia hanya sejauh doa. Bila engkau rasa gelisah di hatimu, berdoalah. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bahkan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah terlepas dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Ajar kami untuk menyadari akan semuanya itu. Kami bersyukur ya Tuhan sekali lagi di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah milik kami dan kami adalah milik-Mu. Ketika kami sadar bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, ada begitu banyak hal yang seharusnya membuat kami sadar dan mengerti bahwa hidup kami sudah dipelihara oleh Engkau. Hidup kami sudah dikaruniakan banyak hal-hal yang baik oleh Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh bersyukur Tuhan, hari lepas hari, walaupun kami tahu ya Tuhan, bahwa ketika kami hidup di dunia, kami juga bisa mengalami hal-hal yang menurut kami sesuatu yang sulit untuk kami jalani, untuk kami kerjakan. Tetapi Tuhan senantiasa terus mengingatkan kepada kami, supaya kami terus bersyukur untuk apa yang dapat kami jalani dan apa yang dapat kami alami hari demi hari. Dengan demikian kami boleh melihat akan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tuntun kami ya Tuhan, pimpinlah kami ya Tuhan, untuk melihat kasih ke Tuhan, untuk melihat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, dengan tiada henti-hentinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita juga akan berdoa untuk setiap pergumulan kita. Kita tahu bahwa ada banyak hal ya, persoalan, permasalahan yang sedang kita hadapi, baik di dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin saat ini keluarga kita tidak harmonis, atau kita merasa bosan, sudah beberapa bulan begitu sering bertemu, ternyata membuat kita juga sempat bosan. Mungkin itu kita alami.
Tetapi biarlah kita terus berdoa kepada Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, bahwa di dalam kondisi seperti ini justru dapat menolong kita untuk merekatkan kita dengan keluarga kita yang ada di rumah, ataupun saudara-saudara kita yang lain. Kita juga terus berdoa untuk kesehatan kita. Kita sadar bahwa mungkin di situasi seperti ini, bukan hanya penyakit secara fisik ya yang dapat menyerang kita atau COVID-19, mungkin kita bisa mengalami stres, kita mengalami depresi, tetapi biarlah Tuhan menolong kita supaya kita tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan ketika kita harus mengalami masa-masa yang sulit. Dan kita juga terus berdoa untuk iman kita di hadapan Tuhan, supaya di dalam situasi yang ada Tuhan tetap meneguhkan iman kita kepadanya. Kita juga akan terus berdoa untuk pergumulan kita, baik di dalam hal ekonomi, baik usaha, pekerjaan, yang saat ini mungkin sedang kita kerjakan, mungkin ada penurunan, mungkin ada juga yang mengalami lonjakan. Kiranya Tuhan tetap menolong setiap kita untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita mau berdoa untuk semuanya ini, menyerahkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang paling tahu, Engkau Allah yang paling mengerti segala persoalan, segala permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini. Baik di dalam lingkungan keluarga kami Tuhan, COVID-19 ini dapat menjadi dua hal, yaitu di mana kami bisa mendekatkan diri kami dengan keluarga kami tercinta, atau saat ini sedang membuat kami risau. Kami mungkin sempat merasa bosan ya Tuhan, tolonglah kami ya Bapa, sehingga kami dapat memilih sesuatu hal yang jelas-jelas boleh bermakna di dalam kehidupan kami, dan juga merespon secara positif keadaan saat ini ya Tuhan, untuk kami boleh mendekatkan diri kami terlebih kepada Tuhan dan juga kepada keluarga kami. Kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling memperhatikan ya Tuhan, melebihi hari-hari dan waktu-waktu sebelumnya. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong jika ada permasalahan di dalam keluarga yang mungkin tidak dapat diselesaikan hingga saat ini. Tuhan bantu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan juga memberikan penghiburan ya Tuhan, supaya permasalahan yang ada di dalam keluarga boleh dapat diselesaikan dengan baik seturut dengan waktu Tuhan. Dan setiap keluarga yang ada boleh menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan tentang kesehatan. Tuhan, mungkin saja bukan COVID-19 yang akan menjangkit kami, tetapi di dalam situasi-situasi yang sulit ini, kami tahu ya Tuhan, ada banyak hal-hal yang lain pun dapat menyerang kami, baik itu stres ataupun depresi, mungkin saja kami bisa menghadapinya. Tetapi biarlah Tuhan Engkau menolong kami, sehingga di tengah-tengah situasi saat ini kami tetap memiliki semangat, kami tetap memiliki sukacita ya Tuhan, di dalam segala keadaan yang ada. Tolonglah kami, saudara-saudara kami, atau setiap kami yang sekarang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan juga yang memberikan pemulihan. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu saat ini, baik untuk setiap pergumulan-pergumulan di dalam hal pekerjaan. Tuhan, ada dari setiap kami yang mungkin pekerjaannya saat ini sedang merosot, usaha-usaha yang sedang saat ini dijalani tidak bisa mendapatkan keuntungan seperti sebelumnya. Tuhan tolong supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami bisa melalui masa-masa yang sulit ini dengan meyakini bahwa Tuhan tetap memberikan pemeliharaannya kepada setiap kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga di dalam pekerjaan yang sedang mereka jalani saat ini dengan omset-omset yang mungkin sedang melonjak. Tuhan bantu mereka juga untuk tidak melupakan Tuhan, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam sekolah, yaitu sekolah dengan online, melalui online. Tuhan tolong mereka. Kami tahu ya Tuhan ini begitu sulit bagi mereka, tetapi biarlah dengan segala fasilitas yang ada, yang sudah saat ini disediakan, melalui segala teknologi yang mungkin lebih canggih lagi, menolong mereka ya Tuhan untuk tetap giat di dalam mengikuti sekolah yang ada. Engkau berkati guru-guru, Engkau berkati setiap murid ya Tuhan, Engkau berkati setiap dosen dan juga mahasiswa, menolong mereka ya Tuhan sehingga pendidikan tidak terhenti, tetapi pendidikan terus berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan.
Kami juga terus berdoa kepadamu ya Tuhan, di dalam pergumulan-pergumulan kami yang lain, yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan bantu kami untuk menyatakan kepada setiap kami kuasa Tuhan melalui segala doa-doa yang boleh Tuhan jawab. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga akan langsung berdoa untuk hal yang ketiga, yaitu bagi gereja Tuhan di tempat ini dan juga gereja-gereja Tuhan yang lain yang sedang melakukan rekaman ibadah online ataupun streaming. Tuhan membantu dan Tuhan menolong, semua berjalan dengan baik, sehingga setiap peribadahan kami Tuhan, kami tidak hanya menganggap sebuah peribadahan ini adalah peribadahan yang biasa, tetapi kami melakukannya sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, terlebih khusus di gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati untuk Pak Emil sekeluarga, Tuhan memberkati untuk Pak Edi sekeluarga, dan juga Tuhan memberkati untuk Pak Satrio sekeluarga. Dan setiap kami yang boleh melayani di tempat ini, biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati. Kita juga sekalian berdoa, yaitu untuk pemerintahan negara kita Indonesia, ya kita berdoa supaya COVID-19 ini dapat tertangani dengan baik melalui setiap kebijakan dan juga keputusan-keputusan pemerintah. Bahkan juga Tuhan memberkati untuk segala tim medis dan juga setiap relawan dari COVID-19 boleh dapat menangani COVID ini dengan baik dan vaksin ini boleh segera ditemukan. Kita juga terus berdoa ya untuk pasien COVID-19, mereka tetap diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Tuhan, terlebih iman yang teguh kepada Tuhan untuk tetap percaya bahwa kehidupan mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami juga datang kepada Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk gereja-gereja ya Tuhan, yang pada saat ini juga melakukan rekaman ibadah online, baik yang rekaman ataupun yang melakukan streaming. Tuhan, Engkau tahu dengan segala kesulitan-kesulitan yang ada, tetapi biarlah Engkau menolong ya Tuhan, segala hal yang boleh dikerjakan oleh setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi satu bagian yang dapat memuliakan nama Tuhan. Apapun yang sudah dikerjakan boleh memuliakan Engkau. Engkau berkati ya Tuhan, supaya setiap orang juga yang boleh beribadah bersama-sama melalui ibadah online ini dapat merasakan hal yang sama, walaupun kami tidak dapat bertatap muka satu dengan yang lain, walaupun kami juga tidak berada di dalam rumah ibadah, tetapi kami, hati kami ya Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Engkau berkati ya Bapa, untuk Pendeta Emil sekeluarga, untuk Pendeta Edi sekeluarga, untuk Bapak Satrio sekeluarga, dan setiap orang-orang yang boleh melayani Engkau. Kiranya Engkau memberikan kepercayaan yang penuh Tuhan kepada hamba-hamba-Mu untuk bisa melakukan apa yang menjadi visi dan juga misi Tuhan melalui setiap gereja yang sudah, di mana Tuhan sudah menempatkan mereka. Tolonglah ya Tuhan, kami benar-benar memiliki hati untuk dapat memuliakan Tuhan. Sungguh terpujilah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami negara Indonesia. Kami menyadari Tuhan ada banyak kekurangan-kekurangan, ada banyak hal yang mungkin tidak dapat diatasi, tetapi biarlah Tuhan Engkau menolong seluruh pemerintahan kami, baik dari pusat maupun sampai daerah. Berkati mereka di dalam segala kebijakan yang harus diambil mengenai COVID-19 ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga membantu untuk tim medis dan juga untuk setiap relawan yang juga ikut menangani akan kasus COVID-19 ini. Mampukan mereka ya Tuhan, berkati mereka, berikanlah kekuatan, berikanlah mereka penghiburan, terlebih lagi ya Tuhan pengharapan di dalam Engkau untuk dapat menyelesaikan COVID-19 ini dengan baik, bahkan untuk vaksin boleh ditemukan dan juga dapat menolong ya Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami pun berdoa ya Bapa, untuk setiap orang-orang yang terjangkit COVID-19. Tuhan Engkau tahu pergumulan mereka ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka pemulihan ya Tuhan, yang hanya berasal daripada Tuhan saja.
Dan terlebih lagi mereka tetap memiliki iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh pokok doa kami di hadapan Tuhan, dan biarlah ya Tuhan, kami menantikan akan jawaban Tuhan seturut dengan waktu Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, setelah lagi kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan bersama-sama memujikan satu pujian, Engkaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini nanti kita akan bersama-sama mendengarkan suatu sharing atau ceramah yang akan disampaikan oleh Saudari Treasure, bagaimana menghadapi masalah kebosanan, masalah kegalauan di dalam masa-masa pandemi corona ini pada saat kita di rumah saja. Kita tidak bisa beraktivitas secara bebas, kita tidak bisa banyak melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kita sudah rindu beribadah di gereja, kita sudah rindu untuk bertemu teman-teman, kita rindu untuk pergi rekreasi, sehingga apa? Membuat kita galau, kita stres. Tapi sebelumnya, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan ini disampaikan atau dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ada di dunia. Tetapi saya yakin dan percaya
Firman-Nya ini berlaku juga sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman-Nya ini juga dikatakan untuk kita semua, untuk saya dan saudara. Pada saat ini kita letih lesu. Sepertinya kita banyak di rumah, banyak istirahat, tapi sesungguhnya kita capek, baik secara jasmani maupun rohani. Bahkan lebih daripada itu, kita mulai stres. Sebulan, 2 bulan kita masih tahan. Tetapi ini sudah berbulan-bulan dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tapi kita tetap percaya, kita yakin bahwa saatnya Tuhan akan beranugerah sehingga virus corona ini dapat diatasi. Oleh karena itu, mari kita tetap berdoa, kita tetap berharap pada Tuhan sehingga ditemukan vaksinnya, ditemukan obatnya, sehingga virus corona ini dapat dikalahkan dan masa pandemi ini segera berakhir. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Saudari Trecia. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan sharing dari saya tentang masalah-masalah yang mungkin kita alami selama kita di rumah saja gitu ya. Ada kebosanan dan lain sebagainya, dan bagaimana sih sebaiknya kita mengatasi atau menanggapi hal-hal seperti itu. Sebelum kita mulai dalam pembicaraan kita, dalam ngobrol kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan adalah Bapa kami mengucap syukur karena Tuhan berikan kami waktu untuk kami boleh berkumpul meskipun secara terpisah. Tapi kami bersyukur Bapa karena kami boleh bersama-sama diberi waktu, bisa berdoa, bisa memuji Tuhan, dan sebentar kami akan bersama-sama membicarakan tentang apa yang harus kami lakukan ketika dalam kondisi kami di rumah saja. Tolong bantu kami, beri kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sempat diinfokan oleh Pak Emil, ada dong sharing atau kayak kalau seminar tuh kayaknya gede banget gitu ya. Jadi ini bukan seminar gitu ya, hanya cuman berbagi saja apa yang saya tahu dari latar belakang pendidikan yang saya punya tentang apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita dalam kondisi di rumah saja gitu. Jadi latar belakang pendidikan saya sebenarnya psikologi. Jadi nanti topik bahasan kita akan lebih banyak tentang hal-hal yang berbau psikologi seperti itu. Jadi kita akan mulai dulu. Ketika saya dikasih informasi ini, ternyata titik beratnya adalah sepertinya dalam kondisi yang seperti sekarang ini banyak orang merasakan apa itu yang namanya bosan, apa yang namanya sumpek, apa yang namanya stres gitu ya. Orang seringkali bilang, "Duh stres nih, aduh kok gini, gimana ya." Dan ternyata memang itu bukan hanya kita yang alami gitu, tapi itu banyak sekali orang yang mengalami hal yang sama. Saya kutip dari satu artikel majalah tentang apa yang dialami oleh anak-anak remaja khususnya ketika masa-masa pandemi seperti ini. Kita tahu sekolah online sekarang sistemnya, jadi biasanya ketemu teman-teman, sekarang enggak. Ternyata tantangan anak dan remaja ini banyak sekali gitu ya. Kalau kita lihat satu-satu, seperti disebutkan di sini, ada waktu tidurnya mulai berantakan. Biasanya malam udah tidur, pagi harus bangun. Sekarang nggak bisa kayak gitu lagi. Mau tidur sampai malam juga, besok kan santai, online aja sekolahnya. Kemudian aktivitas fisiknya juga berkurang. Biasanya kalau di sekolah ada kegiatan olahraga, tapi kalau di rumah nggak ada guru olahraganya yang ayo harus lari, harus kayak gini gitu ya. Jadi aktivitas fisik juga berkurang. Pola makan jadi nggak beraturan. Nggak makan kayaknya bawaannya santai karena di rumah. Bosan. Jadi banyak sekali, saya sendiri bekerja di sekolah dan banyak sekali murid-murid yang bilang, aduh bosan kapan ya masuk gitu. Mengertikah pelajaran? Jadi beberapa pelajaran, semua pelajaran memang harus di-online-kan. Dan meskipun ada banyak mungkin telekonferensi atau gurunya bicara lewat Zoom atau lewat informasi yang lain, tapi seberapa banyak yang anak mengerti? Face-to-face interaction, kita langsung berbicara dengan anak, itu berbeda dengan interaksi yang dibatasi oleh layar. Seberapa banyak anak mengerti? Dan privasi di rumah, karena di rumah semuanya di rumah gitu, papa mama di rumah, anak di rumah. Sebesar apa anak-anak merasa, privasi aku nih terjaga.
atau merasa aduh aku lagi belajar, adikku begini, adikku begitu, aduh gimana ya. Hubungan sosial juga mulai terganggu. Kemungkinan anak-anak juga rasa takut dan cemasnya muncul. Kemungkinan ada kondisi keluarga yang anak-anak harus tahu, dan waktunya juga berlebihan sekali di depan layar. Itu tidak bisa kita pungkiri, karena memang ya dengan cara itulah mereka belajar. Itu dari sudut pandang anak dan remaja. Bagaimana dari sudut pandang orang tuanya? Dari sudut pandang orang tuanya adalah apa yang dirasakan oleh anak-anak dan remaja itu ditambah lagi dengan pekerjaan, ditambah lagi dengan rumah tangga, ditambah kesehatan, ditambah lagi dengan orang tua mulai mikir gambaran ke depan nanti seperti apa ya. Kemudian ditambah lagi dengan keuangan, ditambah lagi dengan pemikiran tentang keluarga besar, opa oma gimana. Ditambah lagi kalau kita berkomunitas ke kebutuhan kehidupan gereja atau komunitas yang lain. Ditambah lagi kalau kita punya usaha sendiri, staff kita seperti apa, karyawan seperti apa, rekan kerja kita seperti apa. Jadi apa yang kita pikirkan tuh sepertinya menumpuk banyak sekali gitu. Anak-anak mengalami masalahnya sendiri, orang tua juga. Lalu apa yang harusnya kita lakukan ya kalau kondisinya seperti ini? Ketika banyak sekali hal yang kita pikirkan, banyak sekali hal yang kita rasa aduh banyak banget ini, disitulah kadang-kadang orang merasa lelah secara mental. Kelelahan mental ini itu adalah apa yang disebut dengan stres gitu. Kita biasa omong stres. Sebenarnya stres ini apa sih? Kalau di ekonomi, di jual beli gitu ya, ada istilah supply and demand. Jadi demand-nya dari luar pinginnya apa, supply-nya kita bisa sediakan apa. Jadi seorang ahli dia bilang stres itu sebenarnya adalah ketika demand itu lebih besar daripada supply-nya. Jadi ketika kita merasa bahwa apa yang diinginkan oleh lingkungan kita itu lebih besar dari apa yang sanggup kita berikan. Ketika kita merasa kondisi seperti itu, maka kita bilang, oh kita lagi stres. Nah, lalu seperti apa seharusnya kita menanggapi stres ini? Sebenarnya kata kuncinya ada di definisinya itu sendiri. Jadi kata kuncinya dari Lazarus ini, dari ahli ini, dia bilang stres itu adalah ketika kita merasa. Jadi semuanya itu dimulai dari ketika kita merasa. Ada orang-orang yang mungkin kondisinya sama, tapi mereka biasa aja, santai. Sementara ketika kondisi itu ada sama kita panik, bingung, aduh gimana nih, stres, aduh pusing. Padahal sama. Balik lagi ternyata ke definisi itu, ketika kita merasa. Jadi situasinya mau seperti apapun, itu tergantung kitanya merasa itu stressful, merasa itu penuh dengan stres atau enggak. Nah, di sini sebenarnya kata kuncinya. Jadinya kalau kita stres, biasanya orang-orang kalau stres tuh mereka akan merasakan aduh jantungnya mulai deg-degan nih, aduh nafasnya mulai nggak enak nih rasanya, aduh badannya mulai begini, mulai begitu dan sebagainya. Jadi badan kita ini sebenarnya juga berbicara ketika kita lagi stres. Dan nggak cuma badan, tapi pikiran kita juga. Tapi kita akan kembali lagi ke perasaan. Jadi ketika kita merasa itu stres, itu akan jadi stres. Kalau kita nggak merasa, enggak. Jadi gimana dong? Kita pura-pura aja ya, nggak usah, enggak, kok nggak masalah gitu. Atau seperti apa? Nah, kita akan bahas itu satu persatu. Seperti yang saya infokan tadi. Jadi memang kita itu bisa merasakan stres ketika kita melabeli situasi itu, kita kasih nama itu stres. Dan tiap orang beda-beda. Ada yang merasa iya, ada yang merasa enggak. Sekarang coba saya kasih Bapak Ibu sekalian gambar seperti ini ya, bisa dilihat di samping. Menurut Bapak Ibu ini gambarnya gambar apa ya? Saya hitung ya, 1, 2, 3. Beberapa orang ketika diberikan gambar ini, mereka melihat ini gambar seorang wanita cantik yang pakai topi. Wanita cantik pakai topi difoto dari agak belakang gitu. Beberapa orang lainnya akan melihat, oh mana wanita cantiknya? Ini loh gambar nenek tua yang sedang agak tersenyum difoto dari samping. Di gambar yang sama, orang-orang dengan sudut pandang, persepsi yang berbeda bisa menafsirkannya berbeda. Seperti itu juga stres. Jadi di kondisi yang sama,
orang bisa menafsirkannya, oh ini stres, ini enggak. Nah, lalu bagaimana caranya ketika kita menafsirkan, oh ini stres, lalu apa yang harus kita perbuat? Sebenarnya cara menanggapi, cara menghadapi stres itu di mana-mana banyak ya, seringkali banyak ada seminar cara menanggapi stres ini, cara mengatasi stres, manajemen stres dan sebagainya gitu. Saya juga sering banget ikut informasi-informasi kegiatan seperti itu, dan kebanyakan setelah saya ikut kegiatan itu, saya merasa teori, karena memang teori gitu. Jadi memang menghadapi stres itu bukan seperti nyetir mobil yang langsung dipegang, langsung dipraktekkan gitu. Memang kebanyakan memang teori gitu. Tapi teori-teori ini bisa kita pakai, bisa kita aplikasikan 1-2 bagiannya untuk benar-benar menolong kita dalam menghadapi stres. Kita akan kembali juga dalam hal ini ke teori awal kita. Jadi stres itu dimulai dari persepsi. Lalu bagaimana caranya? Kita harus pertama-tama adalah mengubah atau mengusahakan persepsi kita itu adalah persepsi yang baik. Saya coba hal ini dengan murid-murid saya di SMA. Jadi saya coba di satu kelas yang lumayan besar, saya kasih situasi kepada anak-anak ini. Coba ya bayangin ya, kalian dapat nilai matematika ujian, nilainya nggak sesuai yang kalian harapkan, jelek. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Saya bagi mereka ke dalam 2 grup, dan dari 2 grup ini jawabannya berbeda. Grup yang pertama bilang nggak mau, marah aja rasanya, nggak suka, nggak senang, jengkel, marah, jengkel, sedih, campur aduk. Grup yang kedua merasa pingin ujian lagi, penasaran, pingin belajar lagi supaya hasilnya lebih bagus. Kenapa 2 grup ini bisa punya tindakan yang berbeda? Karena saya kasih clue tambahan kepada mereka di tengah-tengah. Jadi pada grup yang pertama saya bilang, anak yang dapat nilai jelek ini, dia berpikir bahwa itu adalah akhir semuanya. Dia pasti dimarahin, itu gara-gara adik yang ganggu dia belajar, itu gara-gara gurunya jelasin gak jelas. Sementara di grup kedua, saya bilang anak yang dapat nilai jelek ini, dia berpikir bahwa masih ada kesempatan. Kalau kita belajar lagi, pasti akan bisa. Dari cara berpikir yang berbeda ini, ternyata tindakan yang dipilih oleh anak-anak juga berbeda. Dan ini memang polanya bukan hanya di anak sekolah gitu, tapi di kita kebanyakan, ketika cara berpikir kita diubah, itu tindakan kita akan berubah. Ini adalah clue pertamanya. Jadi tips pertamanya adalah itu, kita menjaga pikiran kita. Hal ini sebenarnya adalah salah satu bentuk terapi. Kalau di psikologi, ada salah satu bentuk terapi yang fokusnya ke cara berpikir. Jadi mengubah cara berpikir, mengubah cara kita, itu akan mengubah cara kita bersikap. Sekarang kita harus sadar juga bahwa cara berpikir kita itu tidak selamanya objektif. Kadang-kadang kita sangat gampang untuk mendapatkan informasi dan mempercayai informasi yang tidak objektif. Misalnya saya kasih contoh ya, saya kasih ilustrasi ini. Anak-anak sekarang sangat suka kemewahan. Mereka cenderung kurang sopan, kurang menghargai orang dewasa, suka ngobrol, suka membantah, tidak lagi menurut, cuek saja ketika ada orang yang lebih tua di dekat mereka. Saya kasih artikel ini ceritanya ke Bapak Ibu. Kemudian beberapa waktu kemudian ada seorang anak remaja lewat, dan lewat aja gitu. Kemungkinan Bapak Ibu akan langsung bilang, tuh kan bener ini, artikel ini nih bener. Anak sekarang emang kayak gini. Zaman dulu nggak kayak gini, zaman dulu ada sopan santun, anak sekarang aja yang kayak gini. Tunggu dulu Bapak Ibu. Ketika kita dikasih informasi seperti ini, otak kita tuh cenderung menggeneralisasikan, merasa bahwa tuh kan benar, ini adalah kebenaran mutlaknya nih. Anak-anak sekarang seperti ini. Padahal sebenarnya kata-kata ini itu saya ambil dari apa yang dikatakan oleh Socrates. Socrates bilang ini berapa ratus sebelum Masehi. Berarti ini nggak cuma anak-anak zaman sekarang yang karena kebanyakan HP, kebanyakan internetan. Dari dulu ternyata seperti ini orang-orang menganggap generasi yang muda. Dan ini satu sudut pandang. Sementara kalau kita mau lihat lagi, anak-anak muda ini anak-anak yang kreatif. Mereka anak-anak yang bisa nemuin internet. Kalau nggak ada, kita corona gini nggak ada sekolah online.
anak-anak ini anak-anak yang hadir di era teknologi. Mereka yang bisa nolong kita untuk bikinin proses recording seperti ini. Jadi informasi apa yang masuk ke dalam otak kita itu seringkali kita anggap sebagai itu yang paling benar. Otak kita tuh tidak selamanya objektif. Jadi ada juga kondisi di mana otak kita sangat cepat mengambil keputusan yang tidak pas. Jadi kita harus sadar dulu bahwa kita tuh rentan sebagai manusia. Kita rentan untuk berpikir secara otomatis, tapi pikiran kita yang otomatis itu ternyata keliru. Nah, di sini kita harus sadar dan kita harus jaga, berusaha sebaik mungkin untuk pikiran ini diseimbangkan. Ini juga harus kita sadari bahwa apa yang kita pikirkan secara otomatis itu seringkali keliru. Bisa itu benar, memang bisa. Seringkali benar, betul. Tapi juga ada kesempatan tertentu itu bisa keliru. Nah, ini yang harus kita hati-hati, dan kita perlu kesadaran kalau kita tuh rentan terhadap ini. Jadi cara mengatasi stres yang pertama itu jaga pikiran. Kita harus tahu bahwa pikiran kita sangat rentan. Jadi kalau kita mau supaya kita nggak terlalu tertekan, nggak terlalu merasa aduh bebannya terlalu banyak ini, jaga pikiran dulu. Supaya pikiran itu kita yakin bahwa itu seimbang. Nah, jaga pikiran ini caranya gimana ya supaya seimbang ya? Ya kita harus balik lagi, kita harus yakin bahwa tabungan pikiran yang kita punya itu adalah tabungan pikiran yang seimbang. Seberapa banyak firman Tuhan yang kita masukkan, yang kita ingat sebagai tabungan pikiran kita. Seberapa banyak pikiran-pikiran positif dan pikiran-pikiran negatif yang kita punya di otak kita. Kalau kita terlalu banyak punya tabungan yang negatif, maka ketika stres, itu pikiran otomatis pertama yang muncul adalah yang negatif itu. Dan itu jadi bikin kita makin, aduh gimana ya ini. Sementara kalau kita punya tabungan pikiran yang seimbang, ketika kita menghadapi kondisi kayak tertekan, pikiran otomatis yang muncul itu adalah apa yang seimbang itu. Misalnya kita selalu ingat dan kita selalu punya pikiran tabungan bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jadi ketika kita dalam kondisi yang terdesak sekali, pikiran otomatis kita yang muncul, Tuhan adalah gembalaku. Dan itu bikin kita berani. Itu akan mengubah cara kita bersikap. Beberapa waktu yang lalu saya juga baca artikel, jadi artikel ini ditulis oleh WHO. WHO bilang cara menghadapi situasi seperti saat ini bagi masyarakat secara umum adalah pastikan bahwa Anda mengkonsumsi berita secara seimbang. Kalau kita lihat sekarang berita-berita juga trennya mulai tidak hanya berita negatif ya. Kalau awal-awal dulu mungkin angka kematian seperti ini begini negatif sekali, tapi akhir-akhir ini sudah mulai tren angka kesembuhan. Jadi kita melihat dari sudut pandang yang positif. Ini adalah salah satu cara untuk itu tadi, untuk menjaga supaya informasi kita tetap seimbang. Dan cara ini juga diusulkan oleh WHO. Itu supaya bisa menolong kita ketika dalam kondisi ini kita tidak terlalu negatif, tidak terlalu tambah sumpah, tambah stres dengan ada informasi yang ada. Jadi tabungan itu ada pikiran-pikiran yang seimbang. Nah sekarang gimana dong anak-anak sekolah misalnya, aduh udah bosen nih, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, udah gak ketemu teman-teman dan sebagainya. Balik lagi ke tabungan, kita fokus lagi, kita lihat sekolahnya sebenarnya buat apa sih aku? Oh aku karena nanti aku pengen jadi dokter, karena nanti aku pengen jadi arsitek. Ini adalah tahapannya. Nanti jadi arsitek bisa aja klienku dari negara lain. Aku harus teleconference. Oh aku harus pakai online. Kenapa nggak dimulai dari sekarang? Ketika kita merasa bahwa aduh kerjaan ini kok sulit banget ya, kita ingat lagi, kita cari lagi tabungan-tabungan pikiran. Ini pekerjaan impianku loh. Dulu aku berjuang setengah mati untuk mendapatkan ini loh. Dan itu akan menolong kita untuk merubah cara sikap kita memandang ini. Beberapa waktu yang lalu saya juga ikut satu webinar seperti ini. Jadi webinar itu diadakan oleh salah satu yayasan pendidikan anak-anak. Dan di situ salah satu profesor dari UI, Ibu Frida, Profesor Frida itu dia bilang ketika orang tua itu menghadapi kesumpakan yang luar biasa, menghadapi anak-anak dan sebagainya, cara yang sangat bagus itu adalah rasa syukur. Bu Frida mengatakan satu hal yang sangat menarik buat saya,
ketika kita lihat ini dari ucapan syukur, kita merasa bahwa hey, ini sudah berapa bulan loh terjadi seperti ini, hampir 4 bulan, 5 bulan, dan buktinya kita bisa seperti ini, kita masih bisa bertahan. Buktinya semua orang, meskipun ada yang tidak taat, tapi juga banyak orang lainnya yang berjuang sama-sama untuk bisa taat sama-sama. Bukankah hal ini hebat ya? Ini adalah satu hal yang harus disyukuri. Keren loh, satu dunia manusia ini bersama-sama untuk berusaha gimana caranya supaya bisa kondisi aman dan stabil lagi. Ini adalah kunci ucapan syukur. Jadi kita mengubah situasi itu, persepsi itu kita ubah sebagai bentuk ucapan syukur. Ketika kita pusing menghadapi anak-anak, kita ambil pemikiran seperti, hey, kapan lagi ya kita lihat anak-anak tumbuh ini? Dan itu menolong kita. Cara berpikir seperti itu akan menolong kita untuk, iya ya. Dan itu menolong cara kita bersikap. Jadi memang intinya adalah kembali lagi ke apa sih arti stres? Stres tuh ketika kita merasa itu stres. Tapi ketika kita mau kerja sama pikiran kita, supaya pikiran otomatis kita nggak langsung merasa bahwa ini negatif, itu akan menolong kita. Jadi yang pertama, kita menjaga pikiran kita. Dan yang kedua adalah kita menjaga tubuh kita. Jadi kalau saya paparkan tadi, orang kalau stres kan merasa jantungnya deg-degan, keringetan dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah tubuh kita sedang ngomong nih ke kita, kayaknya ada bahaya nih. Jadi beberapa peneliti, banyak orang-orang mereka berkata bahwa stres itu caranya ya cuma jaga tubuh sama pikiran. Kenapa? Karena stres itu ya efeknya ke tubuh dan pikiran. Pikiran nanti efeknya ke emosi. Jaga pikiran kita bisa seperti tadi itu caranya. Kita nabung pikiran-pikiran yang seimbang, sehingga pikiran otomatis kita tergantikan dari yang awalnya negatif menjadi yang lebih seimbang. Yang kedua adalah kita menjaga tubuh kita. Makanya orang kalau misalnya lagi takut atau lagi kayak sumpek banget gimana, ada banyak orang yang bilang udah tenang dulu, tarik nafas dulu. Ini memang saran yang sangat banyak kita lakukan, saran yang sangat banyak kita berikan juga, dan ini memang benar gitu. Karena menghadapi stres itu kalau nggak kita jaga pikiran ya jaga tubuh. Kalau nggak kita tenangin pikiran kita, ya kita tenangin tubuh kita. Nanti salah satunya teman yang lainnya akan ngikutin. Ketika kita tenangkan tubuh kita, tenang, tarik nafas dulu, jantungnya akan lebih tenang, jantungnya nggak akan lebih deg-degan, dan itu akan ngefek ke otak kita juga lebih tenang. Atau ada juga yang menenangkan otak dulu, pikirannya jaga dulu, dan itu akan menenangkan badan. Jadi dua hal ini memang sangat terhubung gitu ya. Jaga tubuh, jadi memang ini agak teori lagi, mungkin agak membosankan ya. Jadi memang di otak kita ada satu bagian, itu namanya amigdala. Jadi bagian otak ini adalah bagian yang berhubungan dengan emosi. Nah, terus di bagian depan kita, ya di sini makanya orang kalau lupa saya bilang, aduh lupa aku. Nah, di depan ini adalah otak yang berhubungan dengan cara berpikir. Jadi gimana ya cara mengambil keputusan, gimana ya cara berpikir dengan logis. Nah, kematangannya adalah amigdala ini matang duluan. Matangnya tuh pada masa remaja. Makanya anak-anak remaja itu sering marah-marah dulu baru dipikir, emosi dulu baru dipikir. Kenapa? Ya karena memang amigdalanya matang dulu gitu. Jadi emosinya itu yang matang dulu. Bagian otak yang depan yang namanya prefrontal cortex itu belum matang. Ketika berjalannya waktu, orang makin dewasa sudah matang dua-duanya. Tetap saja ketika ada hal-hal yang berbau emosi, itu amigdala yang bergejolak dulu. Jadi emosi yang bergejolak dulu. Ketika dia bergejolak, itu dia sistemnya adalah membajak informasi. Jadi informasi yang harusnya dipikirkan secara matang, kalau amigdala udah mulai bekerja, itu informasinya keblok gitu ya. Jadi nggak bisa dipikirkan secara matang, emosi duluan. Nah, dalam kondisi seperti ini, itu makanya orang-orang ketika marah, ketika stres, ketika sumpek, emosinya jalan dulu, nggak bisa berpikir dengan bagaimana ya harusnya, bagaimana ya sebaiknya. Nah, ada banyak cara untuk orang-orang menenangkan amigdala. Salah satunya memang caranya adalah tarik nafas. Makanya sekarang ada banyak sekali orang-orang yang mungkin ada orang yang ikut teknik latihan bernafas supaya pikiran lebih tenang dan sebagainya. Itu memang
nafas ini adalah salah satu cara untuk bikin amigdala ini tenang. Jadi kalau amigdala ini tenang, supaya otak bisa berpikir, otak yang bagian depan bisa berpikir gimana ya seharusnya baiknya. Jaga tubuh adalah juga seperti itu. Jadi cara kita menenangkan amigdala ini, caranya adalah tarik nafas itu tadi. Ada orang-orang juga yang mendengarkan musik. Jadi mendengarkan musik yang tenang itu dapat bikin amigdalanya tenang dulu dong. Kita supaya bisa pikirin yang lebih baik gitu. Ada satu video yang saya pernah tonton. Jadi video ini dibawakan oleh Kelly. Kelly ini adalah seorang psikolog di Inggris. Kelly itu melihat bahwa ketika kita sedang deg-degan, ketika kita merasa udah kita stres nih, badan kita deg-degan, nafasnya mulai nggak enak, kita bisa melihat bahwa hey, badanku sedang deg-degan, berarti ini ada sesuatu yang tidak beres. Dan ketika aku deg-degan, ketika nafasku seperti ini, berarti tubuhku sedang siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Dan itu akan bikin kita berani. Jadi kembali lagi ke cara kita melihatnya. Kembali lagi ke cara kita melihat kondisi badan kita, kemudian persepsi apa, cara pikir apa yang kita pakai untuk kita melihat kondisi itu. Kalau cara pandangnya, cara pikirnya adalah hal-hal yang positif, itu akan menolong kita untuk jadi berani, malah untuk menghadapi kondisi seperti ini. Nah, yang kedua, Kelly melihat bahwa ketika kita stres, itu ada hormon yang dihasilkan oleh tubuh kita. Hormon itu salah satunya adalah oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini itu hormon yang sangat terkenal gitu ya. Jadi hormon ini bikin kita pingin deket sama orang lain. Ketika kita stres, ternyata tubuh kita itu menghasilkan hormon ini. Ketika kita stres, itu sebenarnya tubuh kita sedang bilang sama kita, hey, kamu butuh orang lain. Yuk cari orang lain, yuk cari temen, yuk cerita ke orang, yuk. Atau yuk tawarkan bantuanmu untuk support orang lain. Jadi ketika kita dalam kondisi stres seperti ini, sebenarnya sedang tubuh kita katakan adalah, hey, kita butuh orang lain. Ayo kita cari bantuan. Jadi sebenarnya dari menyadari apa yang terjadi di tubuh kita, itu bisa sangat menolong menghadapi kondisi seperti saat ini. Pikiran yang seimbang, tabungan pikiran yang banyak. Tabungan pikiran kita, apalagi kalau untuk orang percaya, itu gampang banget, semuanya ada di Alkitab gitu ya. Tabungan pikiran yang menolong kita untuk tetap berpikir secara seimbang. Dan tabungan pikiran kita yang menolong kita untuk melihat bahwa apa yang kita hadapi sekarang itu gak lepas dari campur tangan Tuhan. Selain itu, kita juga harus menjaga tubuh kita. Kita berusaha menenangkan badan kita. Tarik nafas, dengarkan musik, kita berdoa. Ketika kita berdoa itu bukan saja tentang menenangkan tubuh, tapi itu ada satu tahap di atasnya lagi gitu ya. Jadi bukan hanya terkait dengan kegiatan fisik badaniah kita, tapi itu di atasnya lagi. Jadi itu mulai ke spiritual kita. Kemudian yang ketiga adalah koneksi dengan orang lain. Apalagi kita orang percaya, koneksi kita tuh bukan cuma dengan orang lain, tapi koneksi kita tuh dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Stres nggak selamanya jahat kok. Dan saya juga percaya apa yang Tuhan ciptakan dalam tubuh kita, dalam mekanisme jalannya diri kita, semuanya itu baik. Bahkan dalam kondisi stres sekalipun, sebenarnya badan kita sedang bilang ke kita, siap-siap yuk, ada yang bakal bahaya nih kayaknya. Tenangin dulu yuk, tenangin pikiran dulu atau tenangin badan dulu. Cari bantuan yuk, cari orang lain, cari bantuan. Badan kita sedang mengajak kita untuk kerjasama ketika kita lagi merasa tertekan, stres banget. Kadang-kadang orang merasa bahwa kalau kita sendirian itu lebih menderita gitu ya. Jadi kalau ngerasa aduh yang lainnya bahagia kok aku gini ya, itu kayaknya rasanya lebih sedih gitu ya. Kondisi sekarang ini itu bukan cuma kita yang menghadapi. Jadi orang-orang dari Amerika yang jauh sana sampai Eropa, sampai lakar santri, sampai kerap, semuanya menghadapi satu kondisi yang sama. Jadi jangan merasa bahwa ini paling menderita nih. Semuanya, kita semua ada dalam kondisi yang sama.
Jadi mari kita juga sama-sama berusaha sebaik mungkin untuk kita juga bisa saling support, saling mendukung, saling menolong teman-teman di sekitar kita. Lewat SMS saja atau lewat WhatsApp, gimana kita masih bisa saling support ke teman kita, saling membangun ke keluarga kita, ke anak-anak kita, ke pasangan kita, ke teman-teman, rekan kerja. Dan kita tahu di atas itu semua ada Tuhan yang melihat kondisi kita, dan Dia yang tidak menutup mata, Dia yang tahu kapan waktu yang terbaik, dan Dia juga tahu kemampuan setiap kita. Jadi jangan patah semangat Bapak Ibu. Mungkin kondisinya memang membosankan, nggak enak dan sebagainya. Kita belajar yuk nabung pikiran-pikiran yang seimbang. Kita belajar lihat janji Tuhan, kita belajar lihat berita-berita yang juga akan menolong kita untuk jadi lebih positif. Kita belajar untuk connect ke orang lain, untuk saling support, saling mendukung teman-teman kita. Dan kita belajar menenangkan diri, supaya kita bisa lebih berdoa, supaya kita lebih bisa mendengar apa kata Tuhan. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita coba bicarakan pada malam hari ini bisa menolong kita untuk menghadapi kondisi yang sulit ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan menciptakan kami sedemikian indah, sedemikian rupa, dengan desain yang begitu indah. Dan kami tahu Bapa, ketika kami merasa tertekan, ketika kami merasa tidak mampu lagi, Tuhan ciptakan kami dengan kemampuan untuk bisa melihat ke arah-Mu dan menemukan jawaban. Terima kasih karena Engkau menciptakan kami begitu indah, sehingga kami pun diberikan kekuatan untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak baik seperti saat ini. Bantu kami untuk melihat ke arah-Mu Bapa, melihat lebih dekat kepadamu, sehingga kami tahu bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, yang menciptakan kekuatan itu bagi kami dalam diri kami masing-masing. Kami bersyukur kami boleh mengenal-Mu Tuhan, dan ajari kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa mengandalkan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Bantu kami untuk tetap kuat Bapa, bantu kami untuk tetap tenang dan tetap melekat kepadamu, sehingga dalam kondisi yang sulit ini kami percaya kami tidak kehilangan iman kami, dan kami tetap berseru berharap hanya kepada Tuhan kami saja. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Kami mohonkan perlindungan, pertolongan daripada-Mu Bapa untuk setiap kami, setiap jemaat-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.